Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberikan kita karunia dan nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan kesempatan yang luas, sehingga kita semua masih menikmati indahnya kehidupan dalam bingkai iman wal Islam. Selanjutnya, semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap dilimpahkan Allah kepada panutan kita semua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabatnya, para ulama, dan segenap pengikutnya umat Islam sekalian. Saya, perwakilan dari pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Maluku Utara, akan menyampaikan tausiah pada program Hasanah Pagi dengan judul Keutamaan Membaca Al-Quran. Sahabat kreatif remaja masjid di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa iman dan takwa tidaklah cukup hanya diucapkan, tetapi harus dilaksanakan dalam amal kebaikan, dalam perilaku, dan dalam peribadatan. Semua itu akan bisa dilakukan jika kita telah mendapatkan petunjuk. Petunjuk apakah yang dimaksud? Yaitu Al-Quran dan hadis. Karena itulah Nabi Muhammad SAW diutus kepada umatnya dengan dibekali Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman. Tidak hanya petunjuk dalam beribadah, namun juga sebagai petunjuk dalam meniti kehidupan sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa api neraka. Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dengan membawa Al-Quran semata-mata untuk membahagiakan manusia, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Al-Quran diturunkan agar dapat menjadi petunjuk jalan yang lurus yang harus dilalui oleh setiap manusia dalam mencari kebahagiaan dan keberuntungan. Karena itu, seorang muslim harus beriman kepada kitabullah, yaitu Al-Quran. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan manusia yang menyatakan beriman kepada Al-Quran, yaitu yang pertama, kita harus mempercayai kebenaran Al-Quran secara mutlak. Al-Quran bukanlah buatan Nabi Muhammad SAW dan bukan pula rekayasa para sahabat. Yakinilah bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril, dan akan tetap terpelihara kebenarannya dan tidak akan dipalsukan sampai hari kiamat. Keimanan ini menjadikan kita tidak ragu sedikit pun akan kebenaran Al-Quran. Apabila kita telah beriman dengan sebenar-benarnya kepada Al-Quran, maka insya Allah kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang memiliki ciri takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang kedua yang harus dilakukan bagi manusia yang menyatakan beriman kepada Al-Quran adalah
kita harus membaca Al-Quran. Seorang muslim tidak hanya wajib mengimani Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga wajib membacanya. Dan ini sangat sesuai dengan nama dari Al-Quran itu sendiri, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Konsekuensinya sekarang bahwa seorang muslim yang memiliki Al-Quran maka harus selalu membaca Al-Quran. Tidaklah pantas, bahkan sangat naif, jika seorang muslim yang telah dewasa tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan jika seorang muslim sudah mampu membacanya, maka rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawwiru buyutikum bittilatil Quran." Sinarilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Hal yang ketiga yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang menyatakan beriman kepada Al-Quran adalah memahami makna Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran dan menjadikannya sebagai perkara yang selalu kita lakukan setiap hari, maka hendaknya juga memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Sebab kenapa? Al-Quran selain dibaca, kita juga harus menjadikannya sebagai pedoman yang kita ikuti tuntunannya untuk meraih keberuntungan, kebahagiaan, dan keselamatan. Yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran. Kewajiban selanjutnya yang harus kita laksanakan terhadap Al-Quran adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah pembuktian utama dalam hidup bersama Al-Quran. Yang kelima, memasyarakatkan nilai-nilai Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri, karena banyak sekali ajaran Al-Quran yang harus dilakukan secara bersama-sama. Bila pesan-pesan Al-Quran telah kita laksanakan dalam kehidupan ini, maka jadilah kita Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup. Dengan pengamalan, kemurnian Al-Quran tidak hanya berada di atas kertas, melainkan dari segi perwujudannya dalam kehidupan. Demikianlah sahabat kreatif remaja masjid yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama Emrido Sangaji, siswa dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ternate, menyampaikan banyak terima kasih kepada Prima DMI Maluku Utara yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Hasanah pagi ini. Semoga Prima DMI Maluku Utara insya Allah akan semakin eksis berkarya dalam dakwah, menampilkan para calon dai-dai yang muda yang insya Allah akan istiqamah dalam memperjuangkan di Unul Islam. Saya akhiri dengan ucapan wa kafa billahi syahidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.